Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Nur Faizi Putra Fuad dan kelompok saya yaitu Tantri Lia Ayu Septiana. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi dinamika kependudukan di Indonesia. Yang pertama, jumlah penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, penduduk Indonesia adalah semua orang yang sekurang-kurangnya telah 6 bulan bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sensus penduduk. Sensus penduduk diartikan sebagai penghitungan jumlah penduduk suatu negara dengan cara mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data penduduk atau semua orang pada waktu tertentu di wilayah tertentu. Di Indonesia, sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali, yaitu ada dua macam sensus penduduk. Yang pertama, sensus de facto, yaitu perhitungan penduduk atau pencacahan yang dikenakan pada setiap orang yang ada pada waktu sensus diadakan berada dalam wilayah sensus. Yang kedua yaitu sensus de jure, adalah perhitungan atau pencacahan penduduk yang hanya dikenakan pada penduduk yang benar-benar berada dalam wilayah sensus tersebut. Cara yang kedua yaitu registrasi atau pencatatan, merupakan kumpulan keterangan mengenai kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting lainnya, seperti perkawinan, penceraian, pengangkatan anak, dan perpindahan penduduk. Cara yang ketiga yaitu survei, dilakukan dengan cara mengambil sampel dari daerah. Survei dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penelitian dan menyediakan data statistik kependudukan pada waktu dan tempat tertentu. Penjelasan yang kedua yaitu persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk di Indonesia tidaklah merata. Hal ini terlihat dari Pulau Jawa dan Bali yang merupakan pulau yang paling padat penduduknya. Sedangkan Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua merupakan pulau yang sedikit penduduknya. Penyebab kepadatan penduduk di suatu wilayah lebih tinggi dari wilayah lain, terutama faktor keadaan alam dan faktor sosial ekonomi. Seperti yang pertama, lahan pertaniannya subur dan atau teknologinya berupa pertanian sangat mendukung. Yang kedua, memiliki pusat pemerintahan. Yang ketiga, memiliki pusat kegiatan perekonomian berupa industri dan perdagangan. Yang keempat, memiliki kelengkapan sarana serta prasarana transportasi dan komunikasi. Yang terakhir, fasilitas umum lebih memadai seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, rekreasi, kesenian, dan lain sebagainya. Penjelasan yang ketiga yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu dan untuk tujuan tertentu. Berikut ini merupakan pembagian komposisi penduduk, yaitu yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia adalah susunan penduduk berdasarkan kriteria usia penduduk. Yang kedua yaitu komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau negara dipengaruhi oleh faktor. Yang pertama, faktor kelahiran. Kelahiran adalah faktor pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Yang kedua, kematian. Kematian adalah faktor pertumbuhan penduduk yang bersifat mengurangi jumlah penduduk. Yang ketiga, migrasi. Migrasi berarti perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap.
Orang yang melakukan migrasi disebut migran. Berdasarkan wilayah yang dilaluinya, migrasi terbagi atas dua macam, yaitu migrasi internal atau nasional, yaitu perpindahan penduduk masih dalam satu wilayah negara, atau merupakan perpindahan penduduk antar daerah di dalam negeri. Yang termasuk ke dalam migrasi dalam negeri adalah transmigrasi dan urbanisasi. Sedangkan migrasi eksternal atau internasional yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Hal ini terjadi karena beberapa hal, antara lain karena terjadinya peperangan, bencana alam, atau mencari kehidupan yang lebih baik. Migrasi eksternal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu imigrasi dan emigrasi. Adapun yang dimaksud dengan kualitas penduduk adalah tingkatan mutu kehidupan penduduk pada suatu wilayah atau daerah. Bermutu tidaknya suatu kehidupan ditandai oleh pemenuhan kebutuhan hidup seperti kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Kualitas atau keadaan penduduk dapat dilihat atau diukur berdasarkan tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu negara. Cepat lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonominya sangat bergantung pada keberhasilan negara dalam memberikan pendidikan kepada penduduknya. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi kualitas penduduk di bidang lain, yaitu tingkat kesejahteraan dan pendapatan. Selanjutnya, tingkat kesehatan. Kualitas penduduk dalam hal kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas seseorang. Tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan penduduk diukur dari besarnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan yang diperoleh rata-rata penduduk dalam satu tahun. Pendapatan per kapita dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduknya.